organisasi itu ada fisiknya yang diisi, termasuk kalian di situ memiliki tujuan, memiliki gambaran umum, memiliki target, sampai kalian nanti bisa menjadi orang. Teman-teman STM di situ, teman-teman SMK di situ, mereka fokus bina komunitas, mereka mulai menulis, mereka mulai meriset, meneliti. Cara apa itu Pak? Riset, teliti itu apa? Kalian baca misalkan buku masalah yang sederhana aja, Tajwidul Quran misalkan, kan saya masih kurang bisa baca Al-Quran. Tajwidul Quran itu misalkan berapa bab di situ? Bab pertama, pelajari, tulis, pelajari, tulis, pelajari, tulis, pelajari, tulis. Insya Allah ketika nanti selesai dari teman kelompok yang saya katakan tadi itu, kelompok atau organisasi itu, siapa namanya? Armawan Syah, ini siapa? Arman, yang depan siapa? Indra Kurniawan. Yang tiga ini contohnya, contoh dia bentuk organisasi komunitas di sini. Apa? Oh, saya mau kaji masalah cara cepat berbahasa Arab misalkan. Namanya komunitasnya adalah Santri Kece NW pada suka, main bersuka misalkan. Nama gengnya ya, nama gengnya ini, geng atau organisasi kelompoknya ini. Terus digali itu, yang menghafal berapa kosakata dihafal, ini dihafal. Sehingga tujuan berorganisasi itu adalah bagaimana menciptakan anggota atau orang yang masuk organisasi itu bisa lebih baik daripada orang yang enggak berorganisasi. Macam-macam organisasi itu. Ada organisasi internal sekolah, ada organisasi memang dari sekolah, ada organisasi sifatnya komunitas. Ciri-cirinya seperti apa organisasi itu berkembang baik? Pertama, tujuannya tercapai. Kalau tadi dibentuk organisasi masalah bahasa Inggris, paling tidak anggota yang masuk di organisasi bahasa Inggris, apalah nama organisasinya itu, 2 atau 3 orang lebih yang berkumpul, bentuk namanya misalkan English Community MAN Barsuka, Santri MAN Barsuka misalkan. Itu pribadi kalian buat misalkan, luar dari program sekolah ya, ada setelah waktu kalian belajar. Itu lebih real dan itu akan lebih mendorong kalian untuk menjadi generasi emas di Kecamatan Lunyuk ini. Amin. Nah, nanti di akhir diskusi kita ada hadiah ya. Kalau ada yang bisa menjawab, nanti kita kasih uang cash aja. Asik ya? Harus. Oke, sebelum saya lanjutkan, di samping kanan saya ini namanya Anggi Salsabila. Dia alhamdulillah sudah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran ya. Masya Allah. Di samping itu dia sebagai bendahara di organisasi partai namanya, termasuk organisasi dia, karena ada ketua, sekretaris, 2 atau 3 orang lebih yang ada di situ, punya tujuan kan. Nah, jadi kalian santriwati jangan minder dengan santriwan. Kalau kalian minder ya susah juga kan. Boleh besok itu kalian harus masuk di OSIM-nya. Oh, sekarang ini selesai ini harus saya masuk di OSIM besok. Harus saya masuk di OSIM itu. Bagaimanapun caranya. Pakai dukun atau pakai apalah itu kan. Tapi tidak mungkin pakai dukun karena potensi kalian ada di situ. Oleh sebab itu ada beberapa pantangan yang ingin saya sampaikan dalam materi kali ini. Seorang santri yang menjadi organisatoris, santri yang aktif mempelajari dan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Karena organisasi itu macam-macam ya. Ada organisasi pendidikan, ada organisasi politik, ada organisasi sosial, ada organisasi kesehatan, apalagi ada organisasi negara, ada organisasi desa, banyak. Tapi saya nggak mau pusingkan kalian. Organisasi itu adalah 2 atau lebih orang, lebih lah, 2, 3 atau lebih orang
yang memiliki misi dan tujuan yang sama. Hal positif ya, hal positif. Oleh sebab itu, mungkin saya akan kerucutkan lagi materi kita pada siang hari ini. Saya ingin menjelaskan, bercerita sedikit sebagai motivasi kalian ya. Dulu saya pernah sekolah di MTS MI ya, MI Parasuka. Dilanjutkan lagi organisasi, itu termasuk organisasi juga itu sekolah ini. Saya masuk ke MTS NW Parasuka. Selesai masuk di MTS NW Parasuka, saya masuk lagi di MA NW Parasuka. Selesai di MA NW Parasuka, saya masuk lagi di Mahad Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Selesai di situ, saya masuk lagi di perguruan tinggi IAIH Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Selesai itu, saya masuk kuliah lagi di perguruan tinggi Universitas Gunung Rinjani sambil pertanian. Selesai, saya masuk lagi untuk melanjutkan di magisternya S2-nya di Universitas Mataram dalam proses sekarang. Nah, oleh sebab itu, santri-santriwan yang baik itu adalah mereka yang mampu mengubah dirinya. Kalau kemarin OSIM gak jalan, harus ada generasi sekarang ini yang memimpin OSIM itu dari ketua sampai jajarannya harus lebih baik programnya. Dorong, kalau program mondoknya dorong sebaik mungkin. Kalau program bakti sosialnya dorong di bidang-bidang masing-masing. Kalian harus bisa menguasai 3 bahasa paling tidak. Bahasa Inggris, Arab, sama bahasa Indonesia. Ya. Kalau nggak ada yang bisa bahasa Indonesia nanti kan kacur kiri kanan susah juga kan. Nah itu paling tidak. Dan itu harus kalian pikirkan sekarang. Di antara kalian berapa puluh santri ini? Berapa puluh peserta ini? Berapa peserta ini? Berapa puluh orang semuanya panitia? Ya sekitaran puluhan ya, 40-an ya. Jadi kalian yang 40 orang ini harus ada kalian itu mengembangkan potensi dan bakat kalian itu di sekarang. Cari. Kalau nggak ada dari diri kalian, tanyakan kepada guru. Bu, Pak, Ustaz, Ustazah, atau friend, atau sayang itu, atau benar-benar sayang itu. Kan haram ya. Nah itu haram itu. Tanyakan. Potensi saya apa sebenarnya? Pasti dijawab nanti. Oh saya nggak tahu. Tergantung di kalian. Mana yang kalian paling minati hari ini? Ya, khususnya nanti ada disediakan di sini ada santri organisasi pramukanya ada ya. Terus apa organisasi di sini yang di sama OSIM. Ada OSIMnya ada. Apa itu Ospanwaba? Di sini juga ada organisasi Ospanwabanya, organisasi pondok pesantrennya. Atau ke depan nanti kalau kalian ide otak kalian, pikiran kalian ini sekarang ini produktif, baik, positif, nanti ke depan tawarkan, Pak Guru, Bu Guru, saya minta di sini ada organisasi jurnalis santri, kan, supaya bisa saya kelola. Bisa belajar masalah tulis menulis, jadi wartawan nanti bisa kita buat karya-karya tulis ilmiah, jurnal sebagainya itu kan. Karena harus sekarang itu kemajuan teknologi hari ini mengharuskan kita untuk kita menguasai dunia modernisasi ini. Harus terkuasai dunia digital hari ini. Tapi jangan buka yang enggak itu kan. Kalau buka yang enggak usah lah, enggak usah pakai HP. Minjem aja dulu kan. Ada nanti cita-citanya di kesehatan. Setiap orang yang masuk organisasi itu pasti mereka memiliki cita. Saya minta 2 orang sekarang, jujur. Siapa namanya?
Ah, Febri Mandala. Apa cita-citanya Febri Mandala masuk ke MA ini? Atau ada ceweknya atau apa? Hah? Nggak ada ya. Ingat, kalau ada santri MA ini pada suka pacaran itu tandanya itu santri yang lemah. Wala taqrabuz zina, kata sahabat. Jangan kau dekati zina, katanya. Kalau zina kita dekati di sini, maka ilmu sulit masuk di otak kita itu. Di hati lebih-lebih sulit masuk, di telinga lebih-lebih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Siapa isinya? Iblis, setan, dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Iya. Kenapa ketika diundang saya sama Ustazah Siti Rohmi bicara tentang organisasi, saya tertarik. Kenapa? Kalau kalian sekarang ini tidak memahami diri kalian, simpul besar namanya ya. Apa simpul besar? Pertanyaan besar yang kalian hari ini harus tulis di otak kalian, yang kalian hari ini harus menjawab simpul besar itu. Pertanyaan besar kalau nggak paham. Simpul besar itu apa? Pertama, siapa saya ini? Apa pertanyaan besar? 3 pertanyaan besar ini. Simpul besar. Pertama apa? Siapa saya ini? Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Nggak boleh kalau ada SMA nggak bisa bahasa Inggris itu nggak boleh. Siapa saya ini? Coba dulu akad-ikatnya. Coba bahasa Inggris dulu. Siapa saya ini? Apa bahasa Inggrisnya? What do you mean? Main-main ini. Kelas berapa? Kelas berapa? Nah, tidak ada alasan. Ketika kalian ingin menaklukkan dunia ini, maka taklukkanlah bahasanya dulu. Bagaimana nanti orang bahasa Inggris kan? Saya kasih uang atau bahasa Inggris? Kalian bingung nanti di situ. No, katanya. Kalian nggak paham masalahnya. Bingung dunia persilatan jadinya. Berat, tidak aman jadi negara Indonesia ini kan? Simpul besar yang pertama itu adalah siapa saya ini? Saya aku ini. Nah, itu kan? Nah, saya kurang bisa kalau bahasa bawah itu. Siapa saya ini? Yang kedua, untuk apa aku di sini? Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Setelah di sini, gue harus kemana? Apakah gue mau nikah atau ke Malaysia kah, Jepang kah, Italia kah? Itu kan? Atau melanjutkan pendidikan perguruan tinggi lebih lanjut, atau mengabdi. Nah, tiga pertanyaan besar ini para santri-santriwan tidak bisa menjawabnya dan tidak bisa mengulasnya. Besar kemungkinan kalian itu hanya ikut sekolah-sekolah saja. Itu kan? Gimana? Bisa dipahami? Ya, ambil contoh aja langsung. Karena kita organisasi ya. Siapa saya? Saya adalah Pak Muhammad. Pak Muhammad. Siapa Pak Muhammad itu? Pak Muhammad adalah bla 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 bla. Dia itu sekarang sebagai ketua alumni YPP ini para suka. Tentu ada tujuan di situ. Adanya ketua alumni ini nanti kita dorong adik-adiknya ini. Kalau dia punya prestasi, dorong mereka keluar. Studi banding dengan di sekolah-sekolah besar itu. Biar lihat dunia luar itu seperti apa kan. Jangan hanya diam di sini. Kalau diam di sini ya musik kali nanti itu aja dilihat. Bosan hanya bonang ke sebagainya. Nah, itu kan. Itu pertama. Siapa Muhammad ini? Muhammad adalah bla 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 bla. Apa tujuan? Pertanyaan kedua, apa tujuan Muhammad di sini? Untuk apa Muhammad di sini? Hadiri acara Matsama MA para suka, memberikan penyampaian materi, bercerita, curhat, dan lain sebagainya.
Setelah ini, pertanyaan ketiganya, setelah ini Pak Muhammad ini mau kemana? Oh, sekarang ini saya mau pergi kerja, mau jual A, mau jual B, mau jual C, dapat uang, gitu kan? Ini contoh di saya. Nah, saya contohkan satu orang. Ini siapa? Paling ujung. Siapa? Siapa? Rizky. Pertanyaan pertama, siapakah Rizky itu? Jawabannya apa? Rizky adalah anaknya Habib Lutfi, misalnya. Anak angkat, insya Allah. Amin. Doakan teman. Pertanyaan kedua, untuk apa Lutfi Rizky di sini? Untuk belajar. Belajar apa itu? Belajar ilmu agama, ilmu luar agama, belajar ilmu kanuragan, belajar ilmu merayu, dan belajar sebagainya lah. Pelajari semuanya makanya kan. Tapi yang positif. Rayu teman-temannya, ternyata di pondok di MA itu menarik sekolahnya. Hanya orang aja nggak anggap menarik gitu kan. Karena mereka hati dan pikiran mereka terbuntu oleh Mobile Legend sama onlinean terus gitu kan. Yang ketiga, setelah Rizky di sini, Rizky mau kemana? Maha luar biasa. Kasih aplaus untuk Rizky dulu. Kasih aplaus. Ya, nanti kita kasih hadiah ya. Jadi karena Rizky, namanya Rizky, orang sini, anak petani. Setelah di sini, untuk apa di sini Rizky di sini untuk belajar, menumpah ilmu sampai semua orang belajar kan, pelajari semuanya, buat komunitas organisasinya nanti di sini. Dan yang terakhir tadi, setelah Rizky di sini mau kemana? Mau pergi Mahat katanya. Luar biasa itu. Itu namanya pikiran yang baik, pikiran yang memikirkan masa depan itu. Adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, pendidikan itu sangatlah pahit akarnya. Pahit akar pendidikan. Kamu tercontohin ya pendidikan agama, temondok itu pahit akarnya pendidikan, tapi pahit-pahitnya akarnya pendidikan itu manis pula buahnya, itu kan manis Pak ya. Pau itu pahit akarnya, tapi kalau sudah matang manis dia. Oleh sebab itu Rizky harus komitmen ya. Tegal raus teh. Awas jok Malaysia apa jemaah pada ingatan. Dari mana Rizky? Dari ya terus. Oke. Sesi pertama kita saya rasa sudah sampaikan secara umum ya. Kalian tidak perlu saya sampaikan secara definitifnya organisasi itu adalah di bla bla bla. Organisasi itu adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan yang baik. Contoh-contohnya ada di sekolah itu ada kepala sekolah, ada bidang-bidangnya, wakil kepala sekolah, ada komitenya, ada organisasi sentrinya, ada organisasi internalnya, ada pramukanya. Itu organisasi. Misalkan Rizky merarikan si B nanti, si Siti misalkan. Ketika itu udah organisasi sudah itu, karena ada perkumpulan 2 orang atau lebih memiliki 7, tapi itu kategori organisasi non formal, nggak selalu organisasi dia Mak. Dengan maling baik organisasi bro ya, organisasi maling manok, nah itu organisasi, tapi organisasi non formal yang nggak positif. Kalian bangun hari ini ada organisasi yang positif. Terus saya kasih contoh tadi ya, arah OSIM, nanti ini arah pramukanya, arah kitabnya, organisasi komunitas usahanya bisa. Harapan saya pribadi, kalian umurnya sudah dewasa ya udah besar lah. Kedepannya itu kalian harus ada pesantren bisnis misalkan. Pendirinya adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Rizky Kiha. Apa pekerjaannya pesantren bisnis itu? Si Rizky ini buat organisasinya, dibuat kelompoknya, organisasinya dibuat ini, ketuanya, sekretaris, yayasannya.
beli barang banyak, beli sayuran, bibit-bibit sayur-sayuran, ditanam di situ, di sekitaran pondoknya. Sekitar pondoknya itu suruh santrinya untuk jualan, belajar agribisnis pemasaran, bekerja sama dengan kios-kios yang ada. Kan banyak dapat di situ nanti. Mentalnya terlatih. Gak usah gengsi ya, tahu gengsi, tahu arti gengsi? Dek kanggo ilai. Kalau kita ila-ila kacau kita. Allah itu sudah berikan kita akal, ada ya. Sehingga jelas di situ Allah itu sangat tegas menyampaikan inna fi khalqis sama wati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati ulil al. Tentu pergantian ke malam kanca kemanah ini, siang malam ini terdapat itu arah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, seperti otak, seperti pikiran. Kalau kalian punya pikiran luas, baik, bagus, pacu-pacu nanti belajar nanti ini, belajar organisasi, amun tesu si guru tenu, nah segede-gede ngelawan, amun segede ngelawan, maka hilang barokah bedakan. Mungkin pimpinan pondoknya di sini, Pak Ustaz Faidul misalkan, segede-gede ngempukan, bukan ngempukan karena dia marah, tapi ngempukan karena dia tiada selaksa Tuhan menciptakan cinta untuk menyiksa kecuali untuk penyempur ini. Tapi ini ngerayu bisa cinta, kasih berayu melawan. Ada yang udah punya pacar di sini? Jujur aja, santai aja, enggak. Saya diundang soalnya. Ada yang punya pacar di sini? Terus gerak berayu. Kita belanja bendera deh kan. Berdosa kita itu. Kalau saya boleh lah kan, taruh saya sekarang. Udah tua saya, udah muda saya. Udah siap matang saya ini. Tinggal start jalan lagi, selesai masalah kan. Gimana? Oke, ini sesi pertama kita ada deh ya. Sesi pertama kita tentang organisasi. Saya akan masuk secara konferensif, secara menyeluruh sekarang ini materinya. Tadi boleh saya sampaikan itu, kalian harus memiliki organisasi kalian, geng harus kalian miliki, tapi tidak boleh geng negatif, geng-geng malak, geng-geng apa tidak boleh. Kalau kalian dan sedengar nanti santri di sini pakai geng malak, nanti saya ikat kakinya nanti di situ, nggak apa-apa, ya. Tetap saya awasi ini, mana santri-santri yang suka merokok, mana santriwan yang suka chat-chatan, Instagram boleh, Instagram boleh, Facebook boleh, YouTube boleh. Tapi satu catatannya, kalau belum kita punya ilmunya untuk pengelolaannya, kita punya kekuatan kontrol diri kita untuk membentengi, jangan sekali-kali. Karena semua aplikasi itu tidak ada yang tidak diselipkan bau-bau yang tidak baik. Baru buka WA sudah sugulan ya tengat salah ndek tengat pun kedong HP itu kan ya taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karen segitu kan, matikan apa. Jadi ingat, buktikan, kurangi aktivitas dalam dunia digitalisasi khususnya HP, kurangi dulu ya. Tapi untuk keperluannya nanti akan dimusyawarahkan kembali sama pimpinan yayasan bersama pengurus. Mungkin bagi teman-teman yang mau terlibat di dunia teknologi ya, digitalisasi itu nanti akan diajarkan. Percaya nggak kalian? Ada ilmu namanya cara baca cepat yang sampai gini tebal, sampai 1000-an. Sebentar dia baca set. Tahu ya wah, kuasai dia. Caranya bagaimana? Masuk organik, bisa aja nanti komunitas literasi MANW pada suka yang sekarang di bisnis, komunitas bisnis MA Santriwati, bisa itu, bisa. Kalian itu harus menerapkan apa tujuan dari pondok pesantren ini, apa tujuan madrasah ini, apa tujuan MA ini. Kalian harus dipertegaskan besok.
Tujuannya itu mencetak generasi-generasi iman, generasi-generasi ilmu, generasi-generasi amal untuk bisa menciptakan sebagai insan akademis, insan yang bisa memahami semua materi sekolah, bisa memahami semua pelajaran yang ada di pondok. Ya, udah saya pernah pondok lah. Enggak selaput kitab pahami, susah, stres, bingung dong kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini keharusan misi organisasi. Apapun organisasinya, misi organisasi OSIM lah misalkan. Yang kedua, pencipta, santri santriwati pencipta. Yang saya lihat ini ada yang aktif buat ekon sebagainya. Mereka aktif untuk melakukan inovasi-inovasi. Boleh. Di sini juga kan madrasah juga punya tim kan, tim media kan, tim media Trusina online namanya. Kanal YouTube-nya punya, di Facebook-nya punya. Kalian itu selesai dari MA pada suka ini 1 tahun atau 6 bulan kalian di sini, kalian harus paham tentang organisasi itu. Kalian harus tahu. Oh berarti katanya Kak Mehmet tadi, organisasi itu kan 2 orang atau lebih organisasi. Ada Kubrayan yang majak 2 telur organisasi. Enggak. Itu organisasi non for. Ingat, dengan Sabrayan lain itu tahu sejarah ke? Tahu sejarahnya? Ketika lumpuhnya kerajaan Islam khilafah Turki Utsmani lah ya, bingung dengan luar Islam ini, berbeda keseda ini kerajaan Islam ini, negara Islam ini kata. Caranya bagaimana? Keseda nih nana, yang cantik, yang imut, diambil semua, diajak pacaran. Setelah pacaran galau mereka, diputuskan. Setelah mereka galau, hancurlah generasi kita ini. Makanya ada beberapa ulama mengatakan pacaran itu adalah konsumsi teman-teman Yahudi yang benci Islam. Haram pacaran itu katanya. Apa dalilnya Pak Guru? Mau tahu dalilnya? Mau tahu dalilnya? Kalau kalian pacaran sekarang, kan organisasi Pak Guru. Nanti kita masuk organisasi. Paling tidak kalian kan bersayang saya pertama uhti. Kalau yang laki akhi, uhti akhi, gitu kan. Lama-lama udah bosan uhti ahi, panggil mama, papi, ya. Dilanjutkan lagi lebih parah lagi ini. Baby, babi, katanya. Ini masih oke ini. Yang lebih parah lagi hari ini, mau tahu? Suamiku, istriku, katanya. Masya Allah. Makanya saya katakan, kalau ada nanti mengatakan Pak Mehmet itu ketua alumni Pondok NU pada suka itu, katakan pacaran itu haram katanya. Terus Pak Mehmet pacaran kan itu, pacarnya enggak, taruh saling mengenal kan. Islam mengajarkan kita. Tapi kan buang kamus itu, tidak ada dan tidak boleh ada di kamus catatan kalian itu nama si laki A, si perempuan B, supaya kalian nanti dikit-dikit patah hati nanti sama pacar berayun pada kedakul sekolah. Hai dah. Kalau saya sudah bisa dapatkan dia, sudah lebih baik saya bunuh diri saja. Hasil data ini, anak-anak SMP, SMA itu udah banyak yang rusak karena sistem pacaran ini. Hadirnya organisasi di situ, organisasi OSIM, organisasi dakwah, organisasi apa namanya nanti di situ, organisasi belajar tentang mata pelajaran itu, kalian akan sadar di situ kan.
Nanim terpali-pali dan terpali-pali jemaah memah terjaplek jemaah aja terpilih menok. Ini banyak kasusnya sudah penuh lalu kasus. Makanya pada pembekalan mat sama hari ini, masa orientasi sekolah hari ini, masa ta'arufan sekolah ini, kalian ta'aruf dengan pondok pesantren ini, ta'arufkan diri kalian dengan madrasah Nadlatul Parsu berembi modelnya. Lalu dengar lemak takut itu ustaz nih, lemak salah tergebuk lemak ini kebe sudah. Kalau kalian mati dipukul hari ini sama guru kalian mati ya, tapi enggak lah sampai mati kan, berat ya. Oleh sebab itu saya ini sering berbicara deh ya. Kemarin saya bicara sama anak SMA. Sekarang saya bicara di forum dosen, forum guru, forum mahasiswa. Saya lantang di situ ngomong. Kalau kalian selesai diskusi berbicara sama saya di forum formal ini, forum serius ini, kalau nggak dapat ilmu, udah nggak perlu ditulis semua itu. Yang perlu ditulis ada apa? Komitmen. Amu mah tambah langan tini nengke, ndek tekanggo so. Yang walaupun ada lah misalkan sekolah lebih bagus. Ini induk sekolah ini dididikan oleh Maulana Syekh langsung. Tahu Maulana Syekh? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Awas, saya tak nengke sulit sebut langan legalana selaput nengke. Pikirkan nanti kasih hadiah yang bisa sebut. Ada tiga pertanyaan nanti, 3 bonus nanti di sini. Ya lumayan kan? Oke ya. Closing statement dari saya ya terakhir ya. Jadi saya minta nanti dari adik-adik harus ada yang ditanyakan. Jadi 3 simpul besar tadi organisasi ya, keorganisasian. Kalian harus memiliki manajemen ya, atur waktu. Manajemen sama organisasi itu tidak boleh dipisahkan. Dan kamu terpisah. Sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, selang-selang itu ada waktu belajar buat organisasi komunitas belajar itu ada selamping keluar dari program sekolah pondok. Harus kamu punya inisiatif sendiri. Manajemen organisasi. Terakhir masalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini, pemimpin yang baik itu pemimpin tak tahu gawe hasil Sa'rubin pemimpin sebelumnya itu harus dibangun lebih baik lagi. Itu ya. Ya, jadi manajemen organisasi kepemimpinan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Insya Allah kalau ada izin Allah panjang umur kita, nanti coba kita akan refresh kalian. Nanti coba saya akan bersurat dari alumni untuk mengajar kalian, memberikan pengalaman kalian sebagai jurnalis wati yang handal, sebagai penulis yang hebat, sebagai generasi lunyuk yang bisa mengharumkan nama pondok pesantren atau lautan para suka di luar ya, di luar Pulau Sumbawa, bahkan di kancah nasional bila perlu. Saya dulu aja sampai pertukaran pelajar itu cuma 1 orang saja diwakili pergi ke Malaysia itu. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang pertanian. Selesai sejarah pertanian, saya bentuk namanya biomat teknologi ya Rana, pihak obat-obatan. Oh, berbeda cikane ini rumus pihak itu nih, sampai gila kita buat dia. Setelah hasilnya ada, kita abdikan ilmu kita itu. Setelah kita abdikan, kita harus bermanfaat untuk orang. Kalau kalian tidak bermanfaat untuk orang lain, udah selesai mau sini. Oleh amak meku merari dek cukup ya sekolah pada kan. Ada bila merari nih. Ada ya bila merari. Jujur aja. Ada apa enggak? Tidak boleh. Harus tanamkan di otak kalian, di hati kalian, di hidung kalian, di telinga kalian, di gigi kalian, di langkah gerak kalian itu. Tidak akan saya sebut nama seorang laki-laki itu atau seorang perempuan itu kalau organisasi tempat saya sekolah ini, kalau saya tidak bisa tamat di sini, tidak akan sebut namanya, kecuali kepepet bala, tapi dengan cara yang baik. Itu ya. Oke, kira-kira di situ saya sampaikan materi hari ini.
poin tadi saya katakan, jawab 3 pertanyaan besar itu, pahami organisasi itu apa, bentuk organisasi kecil nanti di dalam luar lingkup ini, buat organisasi perintah alamnya, buat organisasi usahanya, buat organisasi literasi belajarnya, supaya pemikiran kalian itu bisa lebih maju. Tidak ada orang-orang yang bisa menguasai dunia ini, menguasai dirinya, menguasai lingkungannya tanpa dia itu tidak suka membaca, menulis, dan berdiskusi, bermuzakarah, menanyakan, tak boleh malu. Itu ya, paham? Paham? Oke, kira-kira itu dari saya. Ada berapa pantangan, sebelum saya tutup, 3 pantangan yang tidak boleh kita lewati. Pertama, pantang menolak tugas apapun itu selama positif. Kedua, pantang memundurkan waktu. Oh, mau ada PR besok lah, tidak boleh. Ada PR, kerjakan. Yang ketiga adalah pantang mengulur-ngulur waktu. Oh, pantang pekerjaan tidak diselesaikan. 3 pantangan itu ya. Lebih lanjutnya nanti adik-adik nanti bisa buka di kanal YouTube saya ya. Di situ ada Ekosistem Channel TV. Di situ saya banyak berbicara tentang pertanian, banyak berbicara tentang edukasi dari pendidikan, kunjungan-kunjungan eksplor pariwisata, kunjungan-kunjungan tentang santri, kunjungan-kunjungan kegiatan-kegiatan menulis. Itu mungkin ada banyak bisa dipelajari nanti ya. Ini bukan promosi ini, supaya nanti kalian bisa dekat. Oh, mungkin ada apa yang perlu ditanyakan, cara cepat membaca buku, cara cepat menulis, sebagainya itu bisa. Insya Allah ya. Saya akhiri, jikalau hari ini terdapat mimpi indah tentang kemajuan Nusantara di atas bantal itu, maka tertidurlah selama-lamanya di atas bantal itu. Tapi jikalau tidak, maka kalian bangunlah untuk berorganisasi, bangun untuk berdiskusi, jaga adab, kontrol kehidupannya dengan iman, ilmu amal, yakin, usaha sam. Yakin, usaha sam. Kalau saya katakan yakin, usaha sampai, kalian bilang yakusa. Ada ya? Yakin, usaha sampai. Jangan lemah. Saya lemah, ini udah teriak-teriak tadi. Yakin, usaha sampai. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi wasabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.